Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Cek Guleni. Nah, seperti biasa, video kali ini adalah video pembelajaran untuk kelas 9 semester ganjil. Nah, materi kita masih sama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dari rumah melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah melakukan pembelajaran dari rumah melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan bentuk akar dengan tepat. Nah, anak-anak, video kali ini adalah video lanjutan dari video kita sebelumnya. Jadi, materi kita saling berkaitan masih di bab perpangkatan dan bentuk akar. Kita langsung mulai ke materi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Sekarang ayo kita amati tabel yang ada di layar kalian. Pembagian pada perpangkatan yang ini, di kolom pertama pembagian pada perpangkatan, kemudian bentuk perkalian berulang, dan yang terakhir perpangkatannya atau penyederhanaan dari pembagian pada perpangkatannya sendiri. Kita mulai saja, kita perhatikan. Nah, di sini Ibu punya satu buah soal, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Nah, ini adalah bentuk pembagian pada perpangkatan. Jadi pembilangnya dengan pangkat 9, penyebutnya dengan pangkat 5. Basisnya sama. Seperti apa bentuk perkalian berulangnya? Kita lihat sama-sama. Nah, di situ bisa kalian lihat untuk pembilangnya tadi 3 pangkat 9, maka 3 pangkat 9 basisnya 3, eksponennya 9 atau pangkatnya 9, itu artinya 3 akan berulang sebanyak 9 kali. Jadi yang pembilang, yang bagian atas ini yang namanya pembilang, dia akan berulang sebanyak 9 kali. Bisa kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir itu 9. Nah, kemudian untuk penyebutnya, di situ kita punya penyebut 3 pangkat 5. Di mana artinya 3 akan berulang sebanyak 5 kali. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita buat bentuk perkalian berulangnya, kita akan menyederhanakan bentuk perpangkatannya. Sisa hasilnya akan seperti apa? Kita perhatikan sama-sama. Kita perhatikan dulu yang di atas itu 3 pangkat 9. Nah, yang di bawah 3 pangkat 5. Tinggal kita coret yang di atas itu sejumlah penyebutnya. Kita coret karena penyebutnya itu ada 5. Di atasnya juga kita coret 5. Tuh, sampai ke 5. Kita coret. Yang di bawah juga Ibu coret 5. Nah, sekarang yang udah kita coret, kita biarkan sisanya itu akan jadi 3, sisa berapa kali? Di sini kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita lihat untuk perpangkatannya seperti apa. Nah, jadi perpangkatannya yang bersisa adalah 3 pangkat 4. Jadi kalau 3 pangkat 9, dari soalnya 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5, kita buat bentuk perkalian berulangnya. Kemudian kita coret sama banyak pembilang dan penyebutnya. Dan sisa pembilangnya itu merupakan hasilnya. Ini dia. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 4. Nih. Sejumlah angka 3 yang sisa ya. 1, kita ulang 1, 2, 3, 4. Makanya
sisa 3 pangkat 4. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Sekarang bilangan bulat negatif. Untuk pembilangnya negatif 2 pangkat 6, penyebutnya negatif 2 pangkat 4. Kita buat dulu bentuk perkalian berulangnya seperti apa. Nah, karena negatif 2 pangkat 6 itu artinya negatif 2 akan berulang sebanyak 6 kali. Dan negatif 2 pangkat 4 akan berulang negatif 2 akan berulang sebanyak 4 kali. Kita hitung sama-sama yang pembilangnya dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang bawah atau penyebutnya 1, 2, 3, 4. Jadi pas ya, yang di atas 6, yang di bawah 4. Dan basisnya sama-sama negatif 2. Nah, kemudian kita coret sama banyak. Karena di bawah itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Di atasnya juga kita coret sebanyak 4 buah ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kita hitung adalah sisa dari yang telah kita coret. Ternyata negatif 2-nya sisa sebanyak 2 buah. Jadi kita lihat hasil perpangkatannya. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah negatif 2 pangkat 2. Basisnya tetap negatif 2 dan pangkatnya menjadi 2 karena sisa dari yang perkalian berulang yang udah kita coret tadi ya. Ini dia. Nah, karena ini sisanya 2, jadi negatif 2 pangkat 2. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jika kalian punya A pangkat M, di mana A itu basis, M itu pangkatnya, dibagi A pangkat N, A itu basis yang sama dengan pembilangnya, maka cara mencarinya adalah A basisnya tetap, M dikurang N, jadi pangkatnya yang kita kurang. Kita kembali ke soal. Kita perhatikan, nih dia. Basisnya tetap 3, tinggal 9 dikurang 5. 9 kurang 5, 4, makanya hasilnya ini dia. Kemudian ini basisnya tetap negatif 2, tinggal kita cari 6 dikurang 4. Yang nomor 2 ini. Nah, 6 dikurang 4, 2. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 2. Sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham, silakan tulis di kolom komentar atau langsung WA pribadi Ibu. Kita lanjut ke perpangkatan pada pecahan. Nah, ayo kita amati kembali. Kalau tadi pembagian pada perpangkatan, sekarang perpangkatan pada pecahan. Di situ ada kolom perpangkatan pada pecahan, bentuk perkalian berulangnya seperti biasa, terus bentuk pembagian pada perpangkatan. Kita masuk soal pertama. Nah, Ibu punya di sini Ibu punya 2/3 pangkat 4. Nah, 2/3 pangkat 4. Kita lihat sama-sama bentuk perkalian berulangnya seperti apa. Nah, ketika 2/3 pangkat 4, itu artinya 2/3 akan berulang sebanyak 4 kali. Jadi, karena dia dikurung, jadi dua-duanya akan berulang sebanyak 4 kali. Beda seperti yang tadi. Kok yang sebelumnya tadi, kalau dia di atasnya pembilangnya pangkat 9, berarti di atasnya berulang sebanyak 9 kali. Kalau di bawahnya pangkat 6, berarti penyebutnya berulang sebanyak 6 kali. Kalau yang ini dia dikurung, itu artinya dia akan jumlah berulangnya sama, pembilang dan penyebut. Kita lanjut. Nah, kemudian sudah berulang sebanyak 4 kali. Di sini langkah berikutnya kita keluarkan dari kurungannya. Kita gabung nih, tadi 2-nya ada 4 kali, tetap 2 sebanyak 4 kali. Angka 3-nya sebanyak 4 kali, tetap 3-nya juga sebanyak 4 kali. Yang hilang hanya tanda kurung. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, bentuk pembagian pada perpangkatannya berubah menjadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, kalau dia itu dikurung, berarti 4-nya itu punya pembilang dan penyebut. Jadi 2-nya akan berulang sebanyak 4 kali, 3-nya juga akan berulang sebanyak 4 kali. Kemudian soal berikutnya. Nah, di sini Ibu punya negatif 2/3 pangkat 4. Kita lihat bentuk perkalian berulangnya.
Nah, bentuk perkalian berulangnya sama seperti yang di atas. Karena yang soal nomor 2 ini ada tanda negatifnya, dan tanda negatifnya itu dikurung, juga pangkat 4, maka tanda negatif itu juga akan berulang sebanyak 4 kali. Nih, kita hitung. Negatifnya nih, negatif 2/3. Ini 1, 2, 3, 4. Dan kalian perhatikan semuanya itu tetap mempunyai tanda negatif. Karena negatifnya juga termasuk di dalam kurungan, jadi dia juga akan berulang. Kemudian selanjutnya kita lepaskan kurungannya. Nah, di sini tanda negatifnya hilang. Kemana dia? Karena udah kita masukkan ke operasinya. Kalau negatif yang pertama kita kalikan dengan negatif yang kedua, itu hasilnya apa? Positif. Ingat, kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Yang negatif ini kali negatif yang kedua itu hasilnya positif, kali negatif ketiga hasilnya negatif. Nah, di sini sampai di sini hasilnya negatif, sampai di sini hasilnya berubah jadi positif tadi ya. Pertama hasilnya berubah jadi positif, kemudian hasilnya berubah jadi negatif, kemudian negatif kali negatif hasilnya berubah jadi positif. Maka hasil akhirnya dia positif, nggak ada tanda negatifnya lagi. Kemudian tinggal kita buka kurungannya. 2 tadi sebanyak 4 kali, tetap 2 sebanyak 4 kali, angka 3-nya juga sebanyak 4 kali. Nah, di sini di bawah juga tetap sebanyak 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian bentuk pembagiannya, kita lihat bentuk pembagian pada perpangkatannya. Nah, di sini berubah menjadi 2/4 dibagi 3/4. Tadi basisnya negatif 2/3 pangkat 4. Negatifnya hilang karena sudah kita operasikan ya. Jadi hanya tersisa 2/4 dan 3/4. Kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3. Nah, Ibu punya negatif 2/3 pangkat 3. Negatif 2/3 pangkat 3. Itu artinya negatif 2/3 akan berulang sebanyak 3 kali ya. Negatif 2/3-nya akan berulang sebanyak 3 kali. Dan yang pertama, kita akan kalikan tanda negatifnya. Kita operasikan. Kita operasikan yang pertama. Negatif yang pertama dikalikan dengan negatif yang kedua, hasilnya akan positif. Kemudian dari positif kita kalikan dengan negatif yang ketiga. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk perkalian berulang berikutnya. Nah, perhatikan di langkah berikutnya ini, di sini sudah ada tanda negatifnya. Nah, jadi jangan bingung negatifnya dari mana. Itu tanda negatif itu setelah kita operasikan tadi ya. Nih, negatif kali negatif, positif kali negatif. Negatif hasilnya. Kalau yang di atas hasilnya positif, maka tidak ada lagi tanda negatif. Kemudian kita lepas kurungannya, kita ambil 2-nya tadi ada sebanyak 3 kali. Di sini tetap 3 kali. Ini 1, 2, 3. Jadi angka 2-nya akan berulang sebanyak 3 kali. Angka 3-nya juga berulang sebanyak 3 kali. Dan kita perhatikan ke bentuk pembagian perpangkatannya. Nah, sekarang bentuk pembagian dalam perpangkatannya berubah menjadi negatif. Ingat, ada tanda negatifnya tadi. Negatif 2/3 dibagi 3/3. Nah, untuk yang contoh nomor 2 dan nomor 3 di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi pangkatnya positif, setelah kita operasikan maka hasil akhirnya positif. Yang nomor 3 pangkatnya tadi Ibu ulang. Karena untuk soal nomor 2 pangkatnya itu genap. Nah, di sini pangkatnya genap, maka setelah kita operasikan hasilnya akan positif. Nah, di sini hasilnya positif untuk nomor 2. Ini hasilnya akan 2/4 per 3/4. Kemudian untuk nomor 3 pangkatnya itu ganjil. Nah, 3 itu kan ganjil. Setelah kita operasikan, maka hasilnya itu akan negatif. Ini dia negatif.
Nah, jadi kalian punya cara cepatnya, nggak perlu kalian operasikan tanda negatifnya. Lihat aja pangkatnya, kalau bentuk dia dalam bentuk negatif, basisnya dalam bentuk negatif, lihat pangkatnya. Kalau dia pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif, tapi kalau pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Nah, materi seperti ini mudah jika kita buat cara cepatnya. Perhatikan kotak di atas yang berwarna biru. Nah, kalau ada A per B pangkat M, maka hasilnya akan A pangkat M per B pangkat M. Ini dia. Jadi, kalau A per B pangkat M, M itu adalah pangkat untuk si A dan M juga pangkat untuk si B. Jadi, pangkatnya sama. Bisa kita sederhanakan dengan cepat dengan cara yang di atas kotak biru ya. Kemudian kita lanjut. Seperti biasa tugas mandiri, sederhanakan perpangkatan berikut ini seperti yang sudah Ibu jelaskan. Untuk soal pertama itu A 4 pangkat 9, B 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 3. Kemudian B 10 pangkat 15 dibagi 10 pangkat 4. C negatif 5 pangkat 10 dibagi negatif 5 pangkat 4. D negatif 7 pangkat 20 dibagi negatif 7 pangkat 9. Kemudian yang E, A per B pangkat 8 dibagi A per B pangkat 5. Nah, khusus yang E ini jangan bingung. Jangan kalian bingungkan dengan A per B. Langsung saja kalian buat bentuk perkalian berulangnya. A per B sebanyak 8 kali dibagi A per B sebanyak 5 kali. Dan silakan lanjutkan proses pengerjaannya. Tidak perlu kalian bingungkan, oh basisnya, Bu yang ini susah, basisnya jadi berubah A per B. Kita tidak ada urusan dengan basisnya. Kalian bisa langsung buat bentuk perkalian berulangnya, coret-coret, dan sisa bentuknya akan bentuk pecahan lagi A per B pangkat sekian. Nah, Ibu rasa cukup sekian materi kita minggu ini. Ingat tulis nama kalian di kolom absen. Untuk absennya tulis nama kalian di kolom komentar, waktunya 1x24 jam atau setelah Ibu share link materi kita minggu ini ya. Dah. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau di WA pribadi Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.